Oke, selamat pagi, selamat datang di channel Signal Analisa. Oke, di sini saya akan ngebahas pergerakan gold ya. Dan untuk itu jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa ya. Oke, di sini kita lihat gold sedang list saya yang saya kasih tanda ya, ini sedang hijau semua. Euro USD sedang turun, gold sedang ada pantulan. Bitcoin, oh iya, Bitcoin kemarin saya sudah ngebahas ya, sudah mantul di titik sekitar harga 22.636. Nah, kalau kalian ingin main lebih kecil lagi LTF-nya, itu sangat bisa. Ya, contoh saya akan hapus dulu. Anggap aja ini anggap aja harga sudah mantul ya. Nah, ketika harga sudah mantul, kalian langsung mencari time frame 15 menit atau ya lebih kecil lagi, mungkin 5 menit lah. Nah, di 5 menit kalian cari trennya. Nah, ini nama tren liquidity yang sudah diambil ya. Kemudian ini liquidity yang sudah diambil ya. Ini equal yang sudah diambil. Kemudian ini merupakan inducement ya. Ini equal high ya. Setelah itu tren turun lagi, dia buat lagi. Nah, turun lagi. Nah, ketika turun ini disebut swing low, ini disebut break of structure. Kemudian harga turun mantul di titik yang kita buat. Setelah itu dia naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini kotak ini adalah sideways. Sideways itu ibaratnya konsolidasi yang kalau kita pelajari ini adalah liquidity. Ini liquidity juga. Ini liquidity juga. Ya, setelah liquidity dia ngebreak swing high valid ini, maka jadilah change of character. Ketika change of character ini sudah terjadi, maka kita siap-siap mengambil open posisi buy, karena satu week ini apa ya, kemarin kita buat, oh ya, 4 jam ya, 4 jam, 1 jam, di time frame 1 jam kita menemukan order block ya. Di 1 jam. Nah, kalaupun di 5 menit berarti dia trennya sedang lagi naik nih. Nah, caranya ngambil, kita entry aja sama seperti ya kemarin ya. Kita ambil order blocknya yang di time frame 5 menit ya. Nah, kita bagi dua, lalu kita open buy di titik 50% ini dan stop loss di bawah. Nah, jadi yang keuntungan kita dapatkan itu sama yang perbandingan yang awal kita dapat di sini itu beda sekali ya. Walaupun take profitnya sama sampai ke akhir TP di sekitar harga aduh, batuk ya, saya batuk nih, aduh. TP Max, walaupun sama-sama TP Max, perbedaannya itu ada, yaitu risk and reward ya. Risk and rewardnya beda. Nah, ketika kita dapat seperti ini, risk rewardnya 39.33, sedangkan yang sebelah kiri 13.51. Itu perbedaannya. Dan TP satunya yang untuk trading seperti ini, namanya scalping ini, kalian bisa TP pertama di sekitar harga, nah, swing high inilah, ini merupakan TP satunya. Ini saya lanjutkan yang kemarin, pembahasan yang kemarin. Dan ini masih bisa naik ya, kita tunggu aja lah. Ini masih
tradingnya masih sudah aktif nih gitu. Oke, sudah. Sekarang kita bahas gold ya, gold. Kita buka gold di time frame besar dulu. Kenapa dia ada tuh? Kenapa dia turun? Karena dia ada reaksi. Kenapa dia bisa turun? Karena kita lihat sini ada imbalance atau FVG, fair value gap, turun der. Nah, kalau kita lihat secara time frame ini belum ada konfirmasi ya, dia cuma ngambil liquidity semua. Tapi kalau di time frame besar ini kelihatan sekali dia ngambil. Nah, contoh seperti ini adalah break obstructor yang kita tahu adalah break obstructor ya. Kenapa bisa bilang dikatakan break obstructor? Karena dia ngambil liquidity. Setelah dia ngambil liquidity, dia ngambil inducement. Ini inducement. Kemudian ini adalah order blocknya. Ya. Kalau kita bagi dua juga bisa. Karena order block saya sering ambil 50%. Nah, jadi dapat seujung kuku ya. Kita open buy. Stop loss di bawah point of interest TP di sini. Setelah itu dia sudah ngambil FVG-nya. Mantul gitu ya. Nah, ketika sudah mantul, apa yang kita lihat? Kita buka 5 menit. Nah, lihat, ini liquidity yang sudah diambil ya. Setelah itu dia turun membuat liquidity baru. Nah, ini disebut boss ya. Boss. Setelah itu liquidity ya, ini anggap ini adalah liquidity ya, di break ya. Ya udah, kalau kalian nggak ngerti, anggaplah semua saya kasih tanda liquidity semua. Ini liquidity ya, yang sudah diambil, ini liquidity yang sudah diambil. Nah, dia turun pur. Nah, cuman di sini perbedaannya, kita harusnya menunggu dia ada konfirmasi gitu ya, konfirmasi, karena ini masih liquidity-nya belum diambil. Dan ini ada equal high. Ternyata harga langsung turun drastis ya, Nah, turun drastis seperti ini. Apakah ada yang salah di sini? Sebenarnya sih nggak ada yang salah. Kita lihat time frame-nya dulu. Time frame-nya ini 4 jam lah. Kita lihat di time frame 4 jam sudah boss, dia udah boss break obstructor. Waktunya dia turun. Nah, ketika turun di sini, ini merupakan swing low yang valid ya, swing low yang valid, dan ini saya sebut swing obstructor karena sudah ngebreak ya, ngebreak swing low. Nah, ketika sudah ngebreak swing low, yang saya lihat sini adalah supply zone. Ini adalah supply zone, dan harga turun sampai bawah, kemudian dia ada konsolidasi, dia sampai di sini. Apakah sebelah kirinya? Ternyata sebelah kiri adalah imbalance, ada imbalance atau FFG ya. Dia mantul di sana, dan kita lihat trennya konsolidasi ya. Berarti dia masih ngebuat liquidity lagi ya. Liquidity yang di bawah belum diambil ya.
dia setidaknya ngambil liquidity di bawah dulu, ya, baru dia ngambil liquidity di atas karena trennya sedang turun. Jadi trennya masih begini. Kalau kita pakai metode lain, mungkin ini adalah seperti trend line ya. Nanti dia akan mantul seperti ini, break ke bawah. Nah, ketika dia sudah nge-break swing low ini, ya, dia naik lagi ke atas, baru turun lagi. Maka ini menjadi boss, ya. Jadi ada yang pakai metode breakout stop, ya, breakout trend line seperti ini. Apakah FFG ini harusnya mantul ke atas? Ya, bermantul sih, cuma mantulnya nggak sekuat, ya gimana ya, sekuat, karena ini time frame besar sih, 4 jam. Kita ikutin strukturnya, nggak bisa kita langsung bawa dia akan naik karena sini ada supply zone, ya. Dia jebol juga nggak apa-apa, dia jebol juga karena ini mengikuti liquidity juga, ya, kita mengikuti liquidity. Nah, ini liquidity-nya sudah diambil karena ya, polanya itu seperti ini gitu, tren turun yang ngebuat buat liquidity, turun lagi. Satu di sini adalah inducement, itu ini adalah equal high, ya. Kalaupun prediksi saya ini seperti ini, ya, kalaupun benar ya, kalau salah ya bisa aja dia naik ke atas dulu, ya, setelah itu dia turun lagi ke bawah, itu bisa aja. Setelah itu kalau turun bawah dia harus naik lagi untuk ngambil FFG ini, yang di sini ini adalah ada FFG, ya. Kalau kita lihat time frame besar, nah ini FPG besar banget, mungkin dia ambil ke sana dulu. Ada dua skenario nih yang saya lihat, bisa seperti ini, ya, ataupun bisa harganya itu langsung, anggap aja ini saya bawa ke sini pola trennya, dia turun naik, dia langsung naik karena sini adalah FFG, ya, ini mungkin FFG. Nah, ini ada FFG, jadi dia mantul ke atas. Nah, karena dia ada liquidity di sini, saya buat belum diambil. Dan sini ada supply zone. Nah, ketika yang kamu tuh seperti ring channel trendline ini, sini adalah equal high. Nah, equal high ini uh, merupakan liquidity. Equal high, ya. Kemudian ini liquidity. Saya kasih kata dolar aja. Nah, ini dolar itu liquidity. Setelah itu sini ada point of interest seperti supply zone, dia turun, boom. Nah, seperti itu. Nah, dia sudah ngambil liquidity. Yang selanjutnya adalah dia naik lagi nih ke atas, ambil lagi ke atas untuk ngambil yang ini, FFG ini. Ini adalah FFG lagi. Nah, FFG lagi. Setelah itu, ya, setelah itu dia turun lagi sekali, baru saya katakan dia sudah berhasil menjadi breakout starter, ya, karena di sini adalah inducement, ya, merupakan inducement. Ini sudah diambil, liquidity-nya sudah diambil, ya, ini, maka ini terbentuklah inducement. Nah, inducement ini harus diambil juga, maka dia naik lagi. Setelah itu break lagi sekali, maka jadilah breakout starter. Ini ada dua skenario.
Kalau dia langsung ambil, intinya harus turun dulu ngebuat inducement. Kalau nggak buat inducement, tren masih bisa naik lagi ya. Oke, seperti ini jadinya. Oke, udah. Oh, ini bukan FVG, bukan FVG itu. Nah, ini FVG. Nah, terus ini FVG. Oke, seperti inilah pola yang saya lihat ke depannya untuk gold. Ini adalah prediksi ya. Prediksi. Ini bisa gagal ya. Oke. Oke, jika ada salah kata, mungkin saya minta maaf. Jangan lupa like and subscribe di channel Signal Analisa. Oke, terima kasih dan selamat pagi.